Insinyur Soekarno mungkin tak ada di bayangannya. Dia adalah orang yang akan berdiri memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi orang presiden pertama Republik Indonesia. Tapi pertanyaannya, mengapa ia orang yang memegang peranan penting selama proses kemerdekaan Indonesia? Siapa sebenarnya Soekarno? Kalau kita berbicara tentang silsilah Soekarno, maka kita akan menyinggung dua budaya yang dipaksa satu, Hindu dan Islam. Soekarno lahir dari perpaduan bangsawan kelas priai dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu. Kakek Soekarno dari sang ayah bernama Raden Hadjodikromo, seorang juru tulis dari keturunan Raja Kediri. Dari sang ibu, kakeknya bernama Nyuman Pasek dan neneknya bernama Nima Deliran. Keduanya berasal dari kasta Brahmana dan keturunan penguasa Bali. Jadi, seperti yang aku singgung tadi, Soekarno adalah perpaduan dua budaya jauh berbeda yang dipaksakan. Kenapa disebut dipaksakan? Begini kisahnya. Ayah Soekarno yang bernama Raden Sukomi Sosrodihardjo diangkat jadi guru lalu ditugaskan untuk mengajar di Singaraja Bali. Disinilah cinta Sukomi dimulai dengan Ida Ayu Nyoman Rai, keponakan Raja Singaraja yang terakhir, Sri Maharaja Kartanegara. Ini yang aku singgung di awal tadi. Karena beda budaya, beda agama. Keduanya terhalang restu oleh orang tua. Alasannya, karena pada masa itu belum ada perempuan Bali yang menikah dengan orang luar, apalagi beda agama. Tapi keduanya lalu memilih melarikan diri hingga terus menghadapi persidangan. Baru setelah membayar sejumlah denda, keduanya baru bisa menikah pada 15 Juni 1887. Dari buah pernikahan ini, lahirlah Soekarno pada tanggal 6 Juni 1901. Soekarno punya seorang kakak perempuan bernama Raden Soekarmini atau yang lebih dikenal dengan nama Bu Wardoyo. Sebenarnya, sebelum bernama Soekarno, nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Kusno Sosrodihardjo. Tapi, karena sering sakit lalu diubahlah jadi Soekarno yang diambil dari nama seorang panglima perang dalam kisah Baratayuda yang bernama Karna. Nama Karna diubah jadi Karno, karena dalam bahasa Jawa, huruf A itu diganti jadi O. Sementara So di awal nama Soekarno berarti baik, ada satu fakta kecil. Bung Karno sebenarnya lebih senang menuliskan namanya dengan ejaan Soekarno ketimbang Soekarno, karena menurutnya adalah ejaan penjajah. Sekedar intermezzo sebelum ke pembahasan kita selanjutnya, ada satu isu yang juga menarik kalau Soekarno dan presiden-presiden Indonesia, kecuali Joko Widodo masih satu garis keturunan darah, yakni dari Brawijaya Majapahit. Tapi klaim ini belum terbukti kebenarannya. Oke, yang mungkin paling banyak porsi pembahasannya itu tentang istri-istri Bung Karno. Mungkin Soekarno satu-satunya kepala negara bukan raja yang punya istri sebanyak atau bisa jadi lebih banyak daripada seorang raja. Ia memang dikenal punya banyak istri, tapi hanya ada beberapa yang menemaninya dan memilih tak bercerai. Saat masih muda belum genap 20 tahun, tepatnya tahun 1921, Soekarno sudah menikah dengan Siti Utari, putri sulung dari Hos Cokro Aminoto, pemimpin Serikat Islam saat itu. Hanya saja, pernikahannya tak berlangsung lama, hanya sekitar 2 tahun. Alasan Soekarno menikahi Utari karena menghormati Cokro Aminoto, tempat ia menumpang hidup selama sekolah di Surabaya. Pindah ke Bandung untuk berkuliah tahun 1923, Soekarno memilih menceraikan Utari. Soekarno lalu menikah dengan Inggit Ganarsi yang umurnya jauh lebih tua dari Soekarno. Sayangnya, keduanya bercerai di tahun 1942. Inggit Ganarsi sebenarnya adalah ibu kos Soekarno selama masih sekolah. Dia ini bisa dibilang sosok yang berjasa bagi Soekarno, mulai dari membiayai kuliahnya sampai ke aktivitas politiknya. Hanya saja namanya masih asing di telinga dan bisa dibilang tak pernah disebut dalam buku pelajaran. Setelah itu Soekarno menikah lagi di tahun 1943 dengan Fatmawati. Hanya berselang 2 tahun menikah, Fatmawati diangkat menjadi ibu negara Indonesia pertama. Fatmawati lahir dari kedua orang tua dari suku Minangkabau bernama Hasanuddin dan Siti Khadijah. Dari pernikahan dengan Fatmawati, barulah Soekarno dikaruniai anak. Mereka diantaranya adalah Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putri. Baru menikmati jadi ibu negara beberapa tahun, Soekarno meminta izin kepada Fatmawati untuk menikah dengan seorang janda anak 5. Setelah diberi izin, Soekarno pun menikah pada tahun 1953 dengan Siti Hartini. Tepat 2 hari setelah kelahiran putra kelimanya, Guru Soekarno Putra Fatmawati memang mengizinkan Soekarno menikah lagi. Tapi gelombang protes datang dari berbagai organisasi wanita yang anti poligami.
Soekarno dan Hartini menikah di Istana Cipanas. Sementara Fatmawati kala itu memilih minggat dari istana. Dari pernikahannya dengan Hartini, Soekarno dikaruniai 2 orang putra, Taufan Soekarno Putra dan Bayu Soekarno Putra. Banyak yang menyebut dari sekian banyak istri Presiden Soekarno, Hartini adalah satu-satunya istri yang paling lama bertemu dengan Soekarno. Bahkan sampai sang proklamator menghembuskan nafas terakhirnya. Meski Hartini adalah sosok yang paling lama dengan sang presiden, Soekarno memilih menikah lagi di tahun 1962 dengan perempuan Jepang bernama Naoko Nemoto. Setelah menikah, Soekarno mengganti nama Naoko dengan Ratna Sari Dewi. Dari pernikahan kedua, Soekarno memiliki seorang putri bernama Kartika Sari Dewi Soekarno. Anak Soekarno ini lahir di Tokyo, lalu besar di Paris. Kartika lalu menikah dengan seorang bankir asal Belanda dan punya anak bernama Frederik Kiran Soekarno Sigers. Hanya sekitar 1 tahun bersama dengan Ratna Sari Dewi, Soekarno menikah lagi dengan seorang mantan penari istana sekaligus staf sekretaris negara bidang kesenian bernama Haryati. Keduanya menikah pada tanggal 21 Mei 1963, namun akhirnya bercerai di tahun 1966. Dari pernikahannya dengan Haryati, Soekarno punya anak bernama Ayu Gembirowati. Istri ketujuh Soekarno bernama Yurike Sanger. Dia ini masih duduk di bangku kelas 2 SMA saat pertama kali bertemu dengan Soekarno. Keduanya menikah pada 6 Agustus 1964. Namun, karena kondisi Soekarno pada tahun 1967 yang secara de facto dimakzulkan sebagai presiden dan jadi tahanan rumah di Wisma Yoso, Soekarno lalu meminta Yurike untuk menceraikannya. Satu nama yang mungkin masih jadi misteri adalah sosok Kartini Manopo. Awal mula Soekarno jatuh cinta dengan Kartini adalah saat melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Ada yang menyebut Kartini adalah istri ke-8 Soekarno, tapi ada juga yang menyebut istri ke-5. Ini karena pernikahannya dilakukan secara diam-diam. Kartini Manopo juga cenderung tertutup tentang kehidupan pribadinya, karena merupakan keluarga terhormat di Sulawesi Utara. Dan juga, Soekarno saat itu masih memiliki 2 istri, Fatmawati dan Kartini. Dari pernikahannya lahir seorang putra bernama Totok Suryawan Soekarno Putra. Istri lain dari Soekarno bernama Heldi Jafar. Dia adalah cinta terakhir dari Soekarno. Keduanya menikah pada tahun 1966 saat Soekarno sudah berusia 65 tahun. Sementara Heldi Jafar masih berusia 18 tahun. Namun pernikahan keduanya hanya bertahan 2 tahun karena situasi politik saat itu yang semakin panas.